Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini, bahwa Tuhan membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Mari bersabda pada setiap kami, Tuhan. Kita akan mulai dengan lagu Bukan Dulu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, dan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Saat kami pandang wajah-Mu, kami tahu Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu. Allah yang sanggup, Allah yang punya kuasa, Allah yang heran dan ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Mari Engkau sendiri yang bersabda, memakai mulut lidah hamba-Mu, biar firman Tuhan yang ditaburkan sungguh Tuhan memberikan suatu kesejukan, ketenangan, dan juga jalan keluar dan jawaban yang pasti. Terima kasih.
Kami terima firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya ucapkan Shalom, selamat pagi pada setiap kita pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali saya membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, setelah 2 kali saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman, apakah pada akhirnya firman itu kemudian membawa dampak untuk kita? Apakah pada akhirnya firman itu sudah menjadi pedoman, pelita dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan? Saya pikir jawabannya ada pada setiap kita masing-masing ya pada akhirnya. Firman Tuhan ditaburkan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu tetap hidup dalam setiap hati kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pada pasal yang ke-30 ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Bukan Mesir, tapi Tuhan memberi pertolongan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah nama Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah nama Mesir akan menilai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengabaikan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular meludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas pundak unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu bila firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras, dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan katakan berbahagia yang mendengar, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Ya, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan setelah saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman, bagaimana kita belajar hidup dengan iman, bagaimanakah kemudian setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan kenyataan demi kenyataan, diperhadapkan dengan kenyataan yang mengatakan berbeda terbalik saat kita sedang mendengar firman Tuhan. Kenyataan bahwa mungkin kita diperhadapkan dengan saat ini tidak ada makanan di rumah, saat ini terbatas, saat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, dan bagaimana nantinya, saat ini saja sudah tidak, apalagi nantinya. Seperti itu. Tapi mari kembali kita terus belajar hidup untuk
Pada waktu lalu saya katakan bahwa perumpamaan tentang seorang anak muda, ya, seorang anak muda yang dapat perintah dari Tuhan untuk mendorong batu yang besar, memindahkan batu yang besar. Lihat apa yang terjadi dengan batu itu. Apakah batu itu kemudian bergeser? Apakah batu itu kemudian tidak bergerak dari tempatnya? Atau justru batu itu sudah berhasil dipindahkan? Dari perumpamaan itu bahwa batu itu tidak bergeser sama sekali, bahkan tidak ada pergerakan. Hari pertama, hari kedua, sampai pada hari yang terakhir, batu itu masih diusahakan untuk didorong. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan di batu itu. Ketika anak muda ini bertanya, batu ini tidak ada pergerakan, apa yang harus saya lakukan? Tapi Tuhan bilang, lihat pada otot tanganmu, apa yang terjadi? Otot-ototnya menjadi kuat, ya, badannya menjadi tegak, mungkin tenaganya jadi terlatih, karena ketika berusaha untuk mendorong itu, mendorongnya pun dengan sepenuh hati, tidak dengan main-main. Oke, dalam menempuh perjalanan kehidupan kita, seringkali kita dihadapi dengan ujian. Saya bilang, iman kita akan terlihat ketika kita bukan dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan terlihat iman kita, pengharapan kita, kita taruh di hadapan Tuhan kita. Pada saat kita berada di dalam kondisi dan situasi yang disebut dengan ujian, tantangan, cobaan hidup yang hari demi hari kita lewati. Bahkan tantangan yang satu belum selesai, masalah satu yang belum selesai, datang masalah yang lain. Jadi itu akan terlihat bukan saat kita dalam keadaan baik-baik saja. Dengan setia radio kita kasih yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian apakah yang terjadi dengan masalah demi masalah yang kita hadapi setiap harinya? Ya, apakah yang terjadi? Kemudian bagaimana sikap kita? Ya, mungkin secara jujur kita katakan masalah dan ujian serta tantangan itu melemahkan kita. Secara fisik, secara daging kita berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Seperti pujian tadi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Saat kita tidak berdaya, mengaku dengan mulut kita dan pikiran kita dan emosi kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Mari Tuhan tolong aku. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku percaya, mujizat Tuhan nyata. Kita nggak sadar, kita nggak percaya bahwa semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan yang Ia datangkan, yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita untuk melatih iman kita. Karena akan tiba waktunya di mana firman Tuhan katakan segala sesuatu harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Kita menjadi lemah, patah semangat dan frustasi. Nah, pada saat dalam keadaan sulit seperti itu, ya baru kita menyadari aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Nah, lihatlah apa justru yang terbalik yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30, mulai dari ayat yang pertama, judulnya bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Mengapa langsung dikatakan ini anak-anak berontak? Ini dari suku Yehuda, ya. Itu kan bangsa Israel terbelah menjadi dua, terpecah menjadi dua. Ini adalah ditujukan pada Yehuda. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan yang mengatakan mereka menjadi anak-anak pemberontak. Itu firman Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan celaka. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Melaksanakan suatu rancangan yang dikatakan yang bukan daripada Tuhan. Kadang hari-hari kita mau, kan saya katakan pada waktu yang lalu kita sudah berencana, kita sudah mencoba lakukan ini dan itu, kita punya planning yang bagi kita rasanya itu yang terbaik dan itu matang. Tapi pertanyaannya, mengapa di bagian firman Tuhan ini mengatakan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku? Artinya, ketika kita memulai suatu rencana dan rancangan dalam ayat ini, ya,
tidak bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Perlu menjadi jadi catatan untuk setiap kita dalam rancangan dan rencana yang sudah kita buat sematang apapun, demikian rupa wajiblah kita minta atau bertanya petunjuk sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta Dia yang ada dalam setiap keputusan, rencana dan rancangan yang kita buat. Tujuannya apa? Ya, bahkan di sini dikatakan lebih lagi, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Mesir itu gambaran dunia. Yang pergi kepada dunia, yang meminta pertolongan kepada dunia tanpa bertanya kepada Tuhan. Tanya keputusan Tuhan apa? Untuk berlindung kepada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Tapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Lihat kemudian apa yang dikatakan Tuhan pada ayat yang kedua dan ketiga. Yang berangkat ke Mesir, yang pergi kepada dunia, yang berlindung kepada Firaun, gambaran orang yang berkuasa. Gambaran daripada orang yang punya kekuasaan, yang sanggup menolong Firaun, gambarannya. Pemimpin dunia, pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Itu gambaran dari Firaun. Dan kita sebagai anak Tuhan, justru kita meminta solusi, cara untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara dunia. Bukan kita bertanya keputusan Tuhan apa. Kita diperhadapkan hari demi hari dengan pilihan-pilihan yang banyak, dan kita harus membuat keputusan-keputusan yang sangat tepat. Keputusan-keputusan yang harus kita buat dengan tepat dari satu pemikiran yang cermat, yang hati-hati. Bagi saya kadang pemikiran yang tepat dihasilkan dari pergumulan dengan Tuhan. Artinya pergumulan dengan Tuhan, mungkin di dalam batinnya dia berkata, aku mau pilih mana caranya, Tuhan atau manusia. Dari pergumulan demi pergumulan di dalam batin, di dalam benak yang paling dalam, kemudian lahirlah satu keputusan iman yang mengatakan, aku pilih Tuhan, aku minta caranya Tuhan. Di kitab Yesaya ini jelas pada akhirnya apa yang terjadi. Malu. Tuhan sendiri yang akan mempermalukan. Tuhan sendiri yang akan menjadi penentang. Pendengar setia Radio Citra Kasih, dikasih Tuhan, jelas kita tidak menginginkan hal ini, bahwa Tuhan yang menjadi penentang kita karena tindakan dan keputusan yang kita ambil yang salah. Yang pertama adalah kepada Mesir, kepada dunia meminta pertolongan, dan yang kedua kepada pemimpin dunia. Bukan itu. Kita sebagai orang yang telah tahu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita yang telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hiduplah dengan iman, percaya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa ya, Tuhanlah yang sanggup menolong aku, membebaskan aku dari segala permasalahan yang aku hadapi. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang membuat kita sungguh-sungguh harus membuat keputusan yang tepat. Contoh, dalam keadaan kita menghadapi permasalahan, di ayat berapa tadi yang mengatakan bahwa tinggal tenang. Ya, mengatakan tinggal tenang, sebab beginilah firman Tuhan. Ayat 15 ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, tinggal tenang. Gimana sih kalau seorang perenang atau anak yang baru belajar berenang, ketika ada di dalam air dan mungkin mau tenggelam,
kan jadinya lebih panik kan, berusaha bagaimanapun caranya untuk menolong dirinya, menyelamatkan dirinya agar tidak tenang. Jadi bahasannya itu karena panik, rusuh gitu ya, nggak tahu mau buat apa. Tapi justru tindakan yang gegabah, tindakan yang rusuh itu akan mempercepat, membuat dirinya lebih cepat tenggelam. Mungkin kalau dia ambil tindakan pikiran tenang, berpikir gimana baiknya saya mengambil gaya supaya saya tidak tenggelam, ya dalam pikiran tenang, tidak panik akan menolong dia untuk tidak tenggelam. Terkadang kondisi saat kita sedang menghadapi masalah itu ya, dalam keadaan panik, ya kita seperti orang yang mau tenggelam itu yang sedang berada di kolam renang. Ya, kita rusuh, makin banyak gaya gitu ya, makin melakukan ke kanan, ke kiri, ini dan itu, supaya bagi kita itu cara terbaik supaya kita cepat ditolong gitu ya. Padahal tidak. Seperti dari ayat yang telah kita baca, Tuhan katakan dalam tinggal tenang. Dalam tinggal tenang, tinggal diam, di situ letak kekuatannya. Tapi kadang kita tidak mau tinggal tenang, bahkan seperti ayat yang telah kita baca sebelumnya, kita datang kepada manusia, kepada Firaun, kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengandalkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi solusi dan jawaban dari setiap masalah kita. Mungkin saat itu tidak terlihat langsung, maaf, saat kita bergumul dengan makanan kita langsung ada makanan, tetapi ada ketenangan dalam jiwa. Apakah sebenarnya kita cari ketika kita ada dalam masalah? Selesaikan masalah. Tapi justru kita menjadi panik. Mengalami peristiwa yang berat dalam hidup ini, diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita mau panik, berpikir pendek, menyelesaikan masalah sesegera mungkin, ataukah kita mau merespon dengan hati yang tenang, duduk, Tuhan katakan bertobatlah dan tinggal diam. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita sejenak menenangkan diri kita. Sekarang perlu kita untuk, bagi saya bahasakan, untuk kita langsung praktekkan firman Tuhan. Untuk kita langsung bertindak di dalam kekuatan kuasa kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Saya selalu katakan pada diri saya, aku tahu aku gak sendiri, ada Tuhan. Kadang memang untuk menyelesaikan masalah itu, ya saya hanya bisa lari, nangis di kaki Tuhan. Seperti saya katakan, ada usaha, karena saya seorang ibu yang gak berdaya dan saya tidak tahu. Dan saya tidak mau datang sama manusia. Saya tahu kalau saya datang kepada manusia, saya akan dicemooh. Saya tahu saya datang kepada manusia bukan memberikan jawaban, justru saya mungkin akan ditertawakan. Lebih parahnya, orang akan tahu masalah saya apa. Itu yang membuat saya berpikir berulang-ulang, kalau saya ada masalah, saya datang ke manusia. Yang harusnya masalah itu hanya saya yang tahu. Jadi sekarang masalah saya itu ditahu orang lain. Mungkin jadi tertawaan untuk orang. Mungkin orang akan berkata, syukur deh, aku ingin lihat akhirnya seperti apa. Itu yang membuat saya kemudian berpikir berulang-ulang kali untuk saya bertanya sama manusia, untuk saya cari tahu. Itu membuat saya berulang-ulang berpikir, yang harusnya masalah itu gak perlu orang lain tahu. Itu yang membuat saya selalu hanya nangis lari di kaki Tuhan. Dan ketika saya selesai menangis, memuji Tuhan, mengadu kepada Tuhan, apa kemudian yang akhirnya saya dapat? Hati saya tenang. Saya tenang, walaupun di hadapan saya masalah itu belum berubah keadaannya, tapi ada ketenangan. Saya lebih tahu caranya menghadapi.
Kemudian saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang selesaikan. Tuhan, Engkau yang bertindak. Firman Tuhan katakan, singa muda boleh beranak kelaparan. Ya, biar saja. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Itu firman. Jadi saya langsung bilang kepada Tuhan, pendengar setia Radio Citra Kasih, itu bukan hanya sekali, 2 kali saya harus lakukan itu. Setiap hari. Saya yakin dengan setiap kita pun kita berhadapan dengan perkara yang seperti itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, jangan mencari Mesir. Dunia, Mesir itu gambaran. Jangan mencari Firaun, orang yang berkuasa, yang kelihatannya orang yang sanggup menolong kita. Tapi Firaun itu jerat. Ya, Firaun itu jerat. Meminta pertolongan kepada manusia, bagi saya itu suatu jerat. Yang mungkin kelihatannya di depan itu baik, saya tertolong atau ditolong. Tapi kita sedang dalam keadaan yang terjerat. Dan solusi dari firman Tuhan yang Tuhan katakan di ayat yang 15 adalah, pertama, bertobat. Bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Firman Tuhan katakan bertobat, karena dengan tinggal dia dan tinggal dia. Apalagi kemudian firman Tuhan katakan bertobat, tinggal dia, kamu diselamatkan. Ini janji. Ini firman Tuhan. Ya, dengan diam dan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dilanjut lagi dikatakan dalam tinggal tenang. Tinggal, udah tinggal terus tenang lagi. Udah kata tinggal itu menetap pada satu tempat. Nggak ada pergerakan apa. Kemudian tenang. Ini kalau tinggal itu berarti pada posisi tubuh secara jasmani. Saya suka sekali kalau bicara itu selalu dalam 3 faktor ini ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tinggal itu artinya posisi diam pada satu titik, tidak bergerak. Itu tinggal. Tenang itu ada di jiwa kita. Ya, jiwa ini tenang. Nggak hanya sampai pada titik kita tinggal, nggak bergerak. Bukan hanya sampai situ. Lanjutnya adalah tenang. Dan yang berikutnya, tubuh, jiwa, roh, yaitu yang berikutnya dikatakan itu percaya. Iman. Percaya. Tubuh, tinggal diam. Ya, jiwa, tenang. Roh kita, manusia roh kita percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan itu letak kekuatanmu. Mungkin masalah tetap ada, tapi kamu punya kekuatan yang baru untuk melewati lembah-lembah persoalan, gunung-gunung yang tinggi yang ada di hadapan kita. Itu Tuhan katakan. Firman Tuhan kembali mengatakan, ini yang perlu kita hati-hati. Ya, kadang kita seperti ini. Di ayat 9 coba kita lihat, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran firman Tuhan. Pendengar setia Radio Citra Kasih Tuhan, apakah sikap kita, respon hati kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah kita punya sikap memberontak kepada Tuhan? Pemberontakan apakah yang kita tunjukkan kepada Tuhan pada saat kita dengar firman Tuhan? Sikap yang bagaimana? Kita berpaling meninggalkan firman Tuhan? Ini yang sebenarnya sering kali terjadi. Kita berbalik, gak mau pakai cara Tuhan, tapi yang lebih parahnya lagi, kita bohong. Di depan manusia kita berkata, I'm fine, aku baik-baik aja, tapi sebenarnya kita ada masalah yang besar. Kita tertawa, menutupi segala masalah kita. Pertama ya, dalam keberontakan kita itu, kita suka bohong. Ini sikap yang terburuk yang terjadi, yang berpotensi itu untuk
lebih terjadi dalam kehidupan kita. Kita suka bohong, enggan mendengarkan pengajaran Tuhan yang berkata bahwa itu bohong, itu hanya firman, itu bohong, itu tidak jawaban. Ini jawaban, uang jawaban. Kita pikir uang menjadi jawaban, kita pikir orang yang berkuasa menjadi jawaban. Bahkan lebih lagi di ayat 10 katakan, yang mengatakan kepada tukang tilik jangan menilik. Ya, jangan nilai aku. Kamu gak pernah di posisi aku. Kerap kali kita berkata begitu. Kamu gak pernah susah seperti aku. Dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Kadang dalam situasi yang seperti itu, kita udah gak mau dinilai, gak mau dinasihati, gak mau diajar. Yang mau bagi kita adalah yang enak didengar telinga. Oh, kamu coba datang ke sini. Kemarin aku dengar si ini datang ke situ terus dikasih bantuan pertolongan. Kadang telinga ini lebih enak, lebih senang kita mendengarkan yang manis. Tidak mau mendengarkan pengajaran. Saya lagi susah kok. Kenapa saya harus dengar firman? Mari sama-sama kita bongkar diri kita. Kita keluar dari kulit kedagingan kita yang berkata kita punya jiwa pemberontak kepada Tuhan. Yang mau berbohong di hadapan manusia. Kadang untuk kita ditolong, kita bohong. Karena kita mau ditolong, supaya cepat ditolong bahkan, supaya dikasihani. Mari keluar dari segala topeng kedagingan kita dan kita datang sama Tuhan. Nangis di kaki Tuhan. Saya yakin pada saat ini ada dari setiap kita yang mengalami dan mungkin sedang berproses untuk merobek daging, untuk belajar melakukan firman. Mari datang kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jangan percayakan diri kita kepada manusia, tapi percayakanlah diri kita kepada Tuhan untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan hal yang mudah. Mungkin saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bilang itu mustahil, gak mungkin. Tapi mungkin kita belajar dari ketidakmungkinan itu, dari ketidakmustahilan, untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita lihat, bangun diri, singkirkanlah pikiran-pikiran yang mau datang kepada manusia, mencari pertolongan kepada manusia, tidak bertanya kepada Tuhan. Bahkan lebih parahnya, kita punya jiwa berontak, kita bohong. Mari tinggalkan semua itu dan bertobatlah, tinggal diam, tinggal tenang, percaya kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Bagi saya katakan, tidak ada rumus lain, tidak ada cara lain. Dengan iman kita boleh katakan, Tuhan, ku hidup karena percaya. Engkau Tuhan yang berjanji, yang setia. Pertolonganku datang dari aku punya Tuhan yang besar. Setia
Tuhan, mari Engkau menjadi Allah yang bertindak menolong kami, Tuhan. Mari Tuhan, saat kami mungkin mau berencana untuk meminta pertolongan kepada manusia, kepada mesin, kepada dunia, kami akan katakan tidak. Kepada cara-cara yang dihadapkan oleh si iblis bahwa ini cara yang terbaik, kami dapat beriman dengan katakan tidak. Aku mau datang di kaki Tuhan, mau percaya kepada Allah yang hidup, yang sanggup menolong aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu dan terlalu berharga hidup kami di mata-Mu untuk kami kalah dan dikalahkan oleh masalah kami. Tuhan, mungkin kami dikalahkan dengan masalah-masalah yang tidak masuk akal. Tapi kami punya Allah yang besar yang sanggup menolong kami untuk keluar dari setiap permasalahan kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Mari Tuhan, datang kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan. Sehingga kami akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja untuk membuat segala sesuatu berhasil dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bukan Mesir yang menolong, tapi Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan berdoa setiap keluarga, kepala keluarga mari Tuhan berkati, kepala keluarga mari Tuhan beri kekuatan dan penghibur di dalam Engkau Tuhan. Biar mereka mengambil tindakan tinggal diam dan tenang dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan itu letak kekuatan-Mu. Ibu-ibu menjadi tenang dan berdoa mencari Tuhan untuk bertanya solusi yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Berkati kampung kami, berkati tempat ini, berkati daerah kami, berkati segala pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami bisa jadi pemenang. Berkati gereja-gereja Tuhan, gembala-gembala, misionaris, rohaniawan-rohaniawan Tuhan. Beri urapan dan kuasa Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh disampaikan dan membawa kebebasan dan kemenangan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah Tuhan firman Tuhan yang kami berikan dan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah itu menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, tidak akan pernah mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.